Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Sri Daryati SPD, calon guru penggerak angkatan 11, SMP Negeri 31 Semarang, Kota Semarang. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi modul 2.1, 2.1.c koneksi antar materi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif dan guru harus melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dipengaruhi oleh budaya, kemudian juga dipengaruhi oleh gaya belajar mereka, dan juga dipengaruhi oleh kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap murid. Kebutuhan belajar murid dapat dilakukan berdasarkan cara-cara sebagai berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama yaitu diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah suatu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul pembelajaran diferensiasi ini kita pelajari pada modul 2.1. Pasti ada kaitannya berkaitan dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 serta modul 1.4. Kaitan antara modul 2.1 dan 1.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan.